Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada untuk pagi hari ini. Senang sekali tentunya kita bertemu lagi di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Dan untuk hari ini kita akan membahas tema partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh di dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada 2019 yang akan datang. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, di studio kami telah hadir salah seorang narasumber kita, yaitu Bapak Yusri Razali SPDI, yang juga merupakan divisi atau dari Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan, Pemilih, dan SDM KIP Kota Banda Aceh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bapak apa Abang nih? Ya, Bapak. mau abang, mau bapak, mau adinda ya, Baik. terserah, Iya. tidak ada masalah. Apa kabar ini? Sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Semangat masih untuk tahapan-tahapan Masih kampanye? sangat semangat untuk mensukseskan pemilu 2019 Baik. insyaallah. Iya. Baik, para pemirsa, kita akan membahas partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilu 2019. Walaupun Anda mungkin bukan masyarakat Kota Banda Aceh, tapi ketika Anda berkunjung ke Kota Banda Aceh, Anda melihat bagaimana sebenarnya partisipasi atau atensi atau semangat masyarakat Kota Banda Aceh untuk melaksanakan pemilu 2019 yang akan berlangsung pada 17 April 2019. Betul ya, Bang ya? Ya. Ya, pertama atau langsung saja ini, Bang. Kita berbicara masalah partisipasi. Iya. Menurut KIP Kota Banda Aceh sebenarnya secara awam atau mungkin juga secara data, bagaimana sih partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh tentang pemilu 2019 yang akan datang, atau tahapan-tahapan ini bagaimana? Sudah sejauh mana ini? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kita melihat data dulu pada pemilu 2014. Itu pada pemilu 2014 yang lalu, partisipasi masyarakat di Kota Banda Aceh hanya 63%. 63%. Berarti masih sangat jauh. Berarti ada sekitar 37% masyarakat yang golput pada saat itu. Dan pada pilkada 2017 hanya naik 1%. Itu menjadi 64% ataupun 63,90 sekian persen. Jadi kalau kita bulatkan menjadi 64%. Jadi kalau kita melihat dari segi data ini, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa warga Banda Aceh ini masyarakat yang cerdas, pemilih cerdas. Tapi ini menjadi PR bagi kami untuk penyelenggara pemilu karena partisipasinya masih sangat rendah yang kita harapkan. Oleh karena demikian, untuk menyongsong suksesnya pemilu 2019, kita dari pihak KIP Kota Banda Aceh terus gencar melakukan sosialisasi ke berbagai macam segmen. Dan pada tahun ini dan sekitar 2-3 bulan ini sudah kita lakukan itu sosialisasi ke sekolah untuk menargetkan pemilih-pemilih yang Pemilih pemula. pemilih pemula yang sangat potensial. Dan juga kita sudah melakukan sosialisasi pendidikan pemilih juga kepada komunitas perempuan. Dan dalam hal ini juga kita libatkan berbagai macam organisasi. Di dalamnya juga kita libatkan organisasi seperti PII, HMI, dan juga organisasi Bayangkari, Persit, IWAPI, dan juga disabilitas, dan berbagai macam organisasi lain yang kita libatkan. Kenapa ini kita libatkan? Karena dengan banyak organisasi yang kita libatkan, semakin banyak segmen yang akan tersampaikan bahwa pentingnya untuk mengikut pemilu dalam 2019. Baik, untuk berbicara tadi data yang Anda sampaikan bahwa sekitar 64 atau 63% masyarakat yang sangat melakukan atau menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih. Nah, apakah kurangnya itu golput atau mungkin apatis atau bagaimana? Kalau kita melihat fenomena di Kota Banda Aceh, di Kota Banda Aceh kan orang dari berbagai macam daerah, dan di sini juga sangat banyak mahasiswa yang tinggal di Banda Aceh dan punya KTP Banda Aceh. Setelah mereka pindah ataupun pulang kampung, jadi mereka tidak mengurus surat pindahnya. Sedangkan data sebagai pemilih masih tercatat di Banda Aceh, makanya tidak menggunakan hak pilihnya. Ataupun hanya sebagai pekerja di daerah lain yang menetap di Banda Aceh dalam sekian tahun dan punya KTP Banda Aceh, mereka pulang ke kampung asalnya, mereka tidak mengurus lagi pindahnya. Makanya oleh sebab itu, untuk pemilu 2019 ini, masalah data ini sangat banyak, data-data yang ganda yang sudah dipisahkan dan yang ganda bisa langsung dicoret. Dan mungkin karena ini makanya partisipasi masyarakat pada pemilu-pemilu yang sebelumnya lebih rendah. Dan juga kita melihat ada apatis juga dari masyarakat warga Kota Banda Aceh yang kita bisa melihat misalnya dengan mereka tidak
meskipun pemilih cerdas, tapi merasakan tidak ada efek apapun terhadap kemajuan bangsa. Dan yang ini terus kita lakukan edukasi kepada semua segmen, dari semua, apakah segmen perempuan, pemilih pemula, tokoh masyarakat, dan kita mengharapkan kepada semua peserta yang sudah kita sosialisasi dengan pendidikan menjadi menjadi agen-agen yang akan menyampaikan bahwa pentingnya ikut pemilu, karena semua hasil kemajuan bangsa inilah produk dari pemilu. Tadi Anda sudah menjelaskan Bang bahwa sudah melakukan sosialisasi kepada pemuda, kepada komunitas perempuan, kepada kaum disabilitas. Nah, sebenarnya sudah sejauh mana sosialisasi yang sudah Anda laksanakan itu, atau KIP Kota Banda Aceh laksanakan? Apa mungkin kedepannya tetap terus melaksanakan sosialisasi sampai waktunya pemilihan, atau bagaimana ini? Ya, untuk tahun 2019 kita semakin gencar lagi untuk melakukan sosialisasi. Mungkin nanti dalam format yang berbeda. Nantinya juga kita merencanakan juga akan membentuk seperti ada namanya relawan demokrasi. Dan juga kita merencanakan juga ada kesadaran dari masyarakat, misalnya di kampung ini misalnya ada komunitas Selawut ataupun ada komunitas Rapai. Kita membuat kesadaran mereka dalam syair-syairnya juga, misalnya dalam ada event dia menyampaikan syair juga ikut dalam syair menyebutkan bahwa pentingnya ikut pemilu. Makanya kita terus melakukan edukasi apabila ada komunitas apapun yang ada di Kota Banda Aceh. Dan untuk 2019 semakin gencar sampai dengan hari H nanti kita terus melakukan edukasi tentang pentingnya dalam ikut partisipasi pemilu 2019. Tahapan-tahapan sosialisasi seperti apa Bang? Apakah mungkin hanya kepada komunitas seperti disampaikan, mungkin juga selain ke media massa seperti ini, atau ke cara-cara lain mungkin? Ya, bukan hanya kepada komunitas. Yang sudah kita lakukan juga ada namanya forum warga. Forum warga ini dalam artian ibu-ibu rumah tangga yang kita undang di setiap kecamatan, dan kita melakukan sosialisasi kepada forum-forum warga tersebut. Dan kepada juga ada ibu-ibu pengajian, ada arisan, ada apapun itu terus kita lakukan sosialisasi. Dan ke depan pada 2019 dan semakin kita menargetkan akan lahir kelompok-kelompok, akan lahir komunitas-komunitas yang punya kesadaran, punya tanggung jawab bahwa golput ini tidak dibenarkan. Seperti tanpa kita ini akan melahirkan kelompok-kelompok yang seperti itu, dan kelompok-kelompok yang mengajak bahwa golput itu tidak sesuai juga dengan dengan Islam, dengan agama. Misalnya kita akan melahirkan yang kelompok-kelompok yang seperti itu punya kesadaran tersendiri. Meskipun bukan kelompok, dari setiap orang yang sudah kita latih, yang sudah kita ikutkan kursus, itu akan menjadi agen seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi penyampaian kepada komunitasnya, kepada di sekelilingnya untuk bahwa ikut pemilu ini penting, karena semua berefek kepada kemajuan bangsa seperti itu. Kalau boleh dibuka sedikit rahasianya, di 2 pemilu sebelumnya itu 63 atau 64%. Target KIP Kota Banda Aceh di komisioner untuk kepengurusan tahun ini boleh dibuka sedikit, kira-kira berapa persen? Memang target kita memang sekitar 75% lah. Target kita sekitar 75%, dan kita harus optimis akan mencapai target tersebut. Jadi target sekitar 75%, dan kita saya melihat seperti kabupaten-kabupaten kota lain di Aceh, mereka bahkan sampai ada yang 80%. Ada yang 80 lebih. Ya, kenapa kita di Banda Aceh selaku ibu kota provinsi masih sangat rendah? Dan ini menjadi tanggung jawab kami untuk melihat apa sih penyakitnya. Ya. Dan di saat kita sudah menemukan penyakitnya itu, dan kita akan terus mengobati penyakitnya itu. Bagaimana kesadaran masyarakat, dalam logikanya kita, semakin cerdas masyarakat semakin ingin ikut pemilu. Tapi kenyataannya dari segi partisipasi masih sangat rendah. Oleh karena demikian, kita optimis 75% untuk pada pemilu 2019 insya Allah. Akan ada kenaikan dari 2 pemilu sebelumnya.
Baik, kita break dulu sejenak Bang, dan juga Ya. buat Anda para pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini, dan kita masih membahas bagaimana sih sebenarnya partisipasi Anda sebagai masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilu 2019. Terima kasih dan selamat pagi buat Anda para pemirsa dimanapun Anda berada, dan kita masih di program Penegak Aceh untuk pagi hari ini, dan kita masih membahas seputar partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilu 2019 yang akan datang. Dan di studio kami masih hadir Bapak Yusri Razali SPDI yang juga merupakan atau dari Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat Pendidikan Pemilih dan SDM KIP Kota Banda Aceh. Tadi Pak Yusri juga sudah menjelaskan bahwa pihak KIP Kota Banda Aceh melalui divisinya juga, divisi sosialisasi, sudah melakukan sosialisasi kepada beberapa komunitas, kepada beberapa target-target pemilih seperti pemilih pemula dan juga disabilitas. Nah, mungkin Bang Yusri juga bisa menjelaskan sedikit Bang, kondisi di lapangan atau mungkin juga masukan-masukan ketika Anda melakukan sosialisasi, sebenarnya permasalahannya di mana sehingga masyarakat Kota Banda Aceh tidak terlalu berminat atau nggak penting itu pemilu. Ini bagaimana ini? Baik, yang sebenarnya di saat kita melakukan sosialisasi seperti yang ke Bayangkari dan juga ke IWAPI dan juga beberapa organisasi lainnya, dan itu tidak ada kendala yang berarti yang saat kita melakukan sosialisasi. Tapi meskipun demikian, ya saya melihat masih ada warga Banda Aceh bukan tidak mau memberikan hak suaranya, yang menurut saya, meskipun ada sebagian kecil juga ada yang tidak mau memberikan hak suaranya, tapi lebih kepada yang seperti saya sebutkan tadi. Dan di saat hari pencoblosan mereka banyak yang pulang kampung, banyak yang mudik, banyak yang tidak ada di mumpung libur gitu. Mumpung libur. Jadi menurut saya ya kebanyakan ya seperti tapi meskipun demikian juga ada masyarakat yang apatis. Iya. Masyarakat yang apatis, yang menganggap pemilu ini tidak penting, menganggap tidak ada efek apapun untuk dia. Ya, selain itu ya tidak ada hal yang kendala apapun lah dalam melaksanakan sosialisasi ini. Saya rasa seperti itu. Iya. Untuk saudara-saudara kita para penyandang disabilitas, bagaimana antusiasme ketika rekan-rekan KIP melakukan untuk sosialisasi? Untuk penyandang disabilitas ini yang saya sangat sangat kagum melihatnya. Mereka ada yang tidak bisa melihat, ada yang juga tidak bisa jalan pakai kursi roda. Bahkan mereka sangat antusias ikut sosialisasi yang kita berikan. Bahkan di saat kita pernah kami membuat di kantor KIP di lantai 2, kan kita tidak ada akses untuk naik ke atas bagi yang penyandang ini. Tapi mereka saling, yang orang yang tidak yang tunanetra tersebut yang mengangkat kursi rodanya dan dipandu yang bisa lihat. Iya. Jadi saling membantu dan sangat antusias dalam mengikut dalam partisipasi dalam pemilu 2019 ke depan insyaallah. Dan mereka ini pun sebenarnya di saat kami menanyakan kepada yang tunanetra, mereka kan tidak bisa melihat. Iya. Apakah ada kendala untuk dalam ikut pemilu? Dan jawaban yang sangat ini yang mereka berikan, kami tidak ada kendala apapun. Semua calon sudah kami kenal. Tapi harapan mereka kepada kita selaku penyelenggara KIP, penyelenggara pemilu, itu harus ada surat suara yang khusus untuk ada braille-nya. Sekarang yang ada tersedia cuma 2. Yang pertama adalah ada untuk pasangan calon presiden, yang kedua untuk DPD RI. Sedangkan ada yang 3 lagi, ada DPR RI, DPRA ataupun DPR itu belum ada. Makanya di saat nanti bagi penyandang disabilitas tunanetra dan mereka ada pendamping. Yeah. Ada pendamping yang mendampingi mereka dalam hal melakukan pencoblosan di hari H nantinya. Nah, aturan pendamping itu apakah memang dari TPSL sendiri atau dari tunanetranya sendiri? Ini bagaimana? Ada kasus aturan yang dibuat ya KIP. Aturannya sebenarnya yang pendamping ini
ya lebih kepada dari keluarga apa namanya si Pemilih. pemilih, dan juga kalau misalnya tidak ada keluarga bisa dari petugas dari KPPS. Dan kita akan melakukan edukasi juga. Kita juga akan melakukan BIMTEK juga kepada petugas-petugas di TPS nantinya, bahwa mengutamakan yang pemilih-pemilih yang berkebutuhan khusus, seperti yang pakai kursi roda macam segalanya. Bahkan nanti di setiap TPS yang ada di Kota Banda Aceh dan juga sesuai dengan aturan, itu harus ramah dengan penyandang disabilitas. Aksesnya harus mudah. Jadi tidak ada TPS yang di lantai 2 misalnya. Jadi harus semua akses harus mudah, dan kita sangat mengapresiasi mereka, sangat komit. Bahkan ada salah seorang caleg kita yang tunanetra. Ya, makanya mereka sangat antusias dalam menyongsong pemilu 2019. Baik, kerjasama KIP Kota Banda Aceh dengan pihak-pihak lain dalam tahapan sosialisasi apakah ada, atau memang sosialisasi ini hanya menjadi tugas dari KIP saja? Misalnya seperti Anda sampaikan tadi, mengharapkan bahwa jangan ada TPS yang di lantai 2, itu akan menyulitkan para penyandang disabilitas. Ini kerjasama seperti apa yang KIP laksanakan mungkin dalam tahapan sosialisasi atau pemilu ke depan? Ya, yang kerjasama yang sudah kita lakukan, ya ini hanya baru sebatas untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai macam organisasi. Sedangkan terkait dengan masalah TPS, dan itu memang aturan yang yang mengatur bahwa memang harus ramah dengan disabilitas. Jadi hal yang lain belum ada kita lakukan kerjasama dengan lembaga apapun. Dan 2019 nanti mungkin juga akan ada pemantau yang pemilu yang akan mendaftar. Yang 2019 belum. Kerjasama dengan pemerintah kota sendiri untuk tahapan sosialisasi? Sedangkan untuk kerjasama dengan dengan Pemko kita, dengan pemerintah, dan ini sudah sering kita lakukan. Yang waktu tanggal 23 waktu masa awal masuk kampanye, dan kita juga ada melakukan kerjasama dengan pihak Pemko dalam hal deklarasi kampanye damai. Dan itu juga kita lakukan kerjasama dengan pihak Pemko, dan dalam hal pemasangan alat peraga kampanye juga lokasi-lokasinya juga kita melakukan kerjasama dengan Pemko. Jadi Pemko yang akan memberikan lokasi-lokasi titik-titik yang tempat pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Baik, alat peraga kampanye nanti akan kita sambung lagi, Bang. Kita bahas lagi lebih dalam seputar alat peraga kampanye yang saat ini memang sudah ramai di Kota Banda Aceh. Dan buat Anda para pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih buat Anda dimanapun Anda berada. Untuk pagi hari ini kita masih di program Penegak Aceh, dan kita masih membahas seputar partisipasi masyarakat Kota Banda Aceh dalam pemilu 2019 mendatang. Dan di studio kami masih hadir Bapak Yusri Razali SPDI yang merupakan atau dari Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih dan SDM KIP Kota Banda Aceh. Kembali lagi, Bang. APK, alat peraga kampanye yang saat ini sudah ramai di semua titik ini ya. Aturannya sebenarnya bagaimana sih, Bang? Apakah memang itu sudah dilakukan sosialisasi sesuai dengan divisi Anda? Ini bagaimana? Yang sebenarnya kalau kita berbicara masalah kampanye, itu jadwal ataupun masa kampanye mulai dari tanggal 23 September yang lalu sampai dengan tanggal 13 April 2019, 3 hari sebelum hari H. Dan itu masa kampanye. Di dalam masa kampanye itu juga ada pembagiannya lagi. Dan ini baru hanya sebatas pemasangan APK dan pertemuan terbatas ataupun pertemuan yang tertutup. Jadi belum ada kampanye terbuka. Sedangkan untuk kampanye ataupun iklan di media cetak, di media elektronik, di media dalam jaringan dan sebagainya, itu baru dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 13 April, berarti hanya sekitar 21 hari. Begitu juga dengan rapat umum ataupun rapat terbuka yang juga akan kita fasilitasi tempat-tempat yang di beberapa titik nanti, dan juga akan dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal tanggal 13 April 2019 mendatang. Terkait dengan aturan, sebenarnya kita dari pihak KIP Kota Banda Aceh sudah memfasilitasi
alat peraga kampanye kepada setiap partai, di mana setiap partai politik kita sudah memberikan ada 10 baliho dan juga ada 16 spanduk di setiap partai politik, dan juga ke pasangan calon presiden khususnya yang di Kota Banda Aceh juga sudah kita berikan 16 spanduk dan juga 10 baliho. Dan untuk DPD RI, calon DPD RI itu ada 10 spanduk yang sudah kita berikan. Dan itu juga sudah ada lokasi-lokasi yang akan tempat pemasangan baliho tersebut yang tersebar. Yang boleh dipasang. Bukan yang boleh. Lokasi yang spanduk sudah kita berikan, baliho sudah kita berikan. Kita juga sudah tentukan lokasi di sini pasang balihonya. Tapi sudah dalam minggu ini saya udah pantau, itu sudah kita kasih sekitar sebulan yang lalu lah sudah kita berikan. Tapi belum ada yang pasang yang spanduk ataupun baliho yang kita berikan. Yang tersebar sekarang yang mereka produksi sendiri, bukan yang KIP produksi. Dan itu mungkin dan ya, karena hak yang pasang adalah kewajiban dari pihak partai politik, bukan kewajiban dari pihak KIP. Terkait dengan aturan yang di mana tempat yang boleh kita pasang dan di mana tempat yang tidak boleh kita pasang, sebenarnya semua boleh dipasang kecuali di tempat-tempat yang sudah dilarang. Tempat-tempat yang dilarang itu yang pertama adalah ada di gedung pemerintah. Sampai dengan ke kantor GESI itu berarti tidak boleh pasang. Yang kedua itu adalah sekolah ataupun lembaga pendidikan, baik daya maupun apapun yang namanya lembaga pendidikan tidak boleh ada baliho, apakah di pagarnya, di halamannya, itu tidak dibenarkan dalam aturan dalam PKPU 23 tentang kampanye. Yang ketiga adalah di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan. Berarti di rumah sakit, di tempat bidan ataupun di klinik-klinik yang ini juga tidak boleh, karena itu juga bagian dari fasilitas kesehatan. Misalnya ada fasilitas kesehatan yang swasta yang pemiliknya misalnya caleg, dia juga tidak boleh pasang di fasilitas kesehatan tersebut. Walaupun ownernya juga caleg, dia juga nggak boleh pasang. Jadi tidak boleh pasang, karena itu juga bagian dari fasilitas umum, fasilitas kesehatan. Yang terakhir, yang keempat adalah di rumah ibadah. Di rumah ibadah, di masjid, di munasah, di apapun juga tidak dibenarkan dalam pemasangan. Jadi ada 4 tempat pemasangan yang dilarang. Selain itu boleh di manapun. Meskipun dibolehkan, tapi juga ada aturan. Iya. Ada aturan-aturan yang lain yang misalnya dalam pemasangan itu harus memperhatikan keindahan kota. Iya. Harus memperhatikan keindahan. Makanya jangan sampai pasang di tempat-tempat yang dapat merusak di taman kota, misalnya di gapura gampung misalnya, kayak dapat merusak keindahan. Betul. Dan juga tempat-tempat yang juga harus memperhatikan adalah keamanan, dan ini penting karena daerah kita sering ada angin yang kencang, hujan, kalau baliho yang sempat tumbang kena korban yang menjadi rugi kan juga pihak yang pasang, pihak partai politik terus ganti rugi sendiri. Ya, makanya keamanan, keindahan dan juga kebersihan dan banyak hal lainnya juga harus diperhatikan, dan itu pun semua sudah kita sosialisasikan kepada partai politik. Baik, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa berjalan dengan baik, insya Allah. Baik, terakhir Bang, harapan Anda kepada masyarakat Kota Banda Aceh untuk mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi di semua tahapan dan puncaknya pada 17 April 2019 yang akan datang. Dan harapan saya khususnya kepada seluruh warga Kota Banda Aceh, dan untuk sama-sama ikut semua tahapan di dalam pemilu ini. Sama-sama kita menyongsong pemilu 2019 yang damai, aman, dan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dan insya Allah saya juga mengajak warga semua untuk sama-sama kita mengawasi. Sama-sama kita mengawasi dan juga sama-sama kita memberikan hak suara partisipasi kita dalam pemilu 2019 mendatang, insya Allah. Nah, kalau ada yang tidak mau ini karena apatis tadi, karena saya yakin ya mungkin masih banyak orang yang masih belum mau untuk menggunakan hak pilihnya. Ini harapan Anda khususnya ini? Kalau harapan saya khususnya
Mungkin tidak ada calon pilihan gitu. Ya, tidak ada calon pilihan. Harapan saya sebenarnya ada di Australia, di negara Australia itu, apabila tidak memilih itu, memilih itu sebuah kewajiban. Kalau di negara kita memilih itu masih sekedar hak. Iya. Jadi bukan kewajiban. Kalau hak itu boleh digunakan, boleh tidak. Kalau kewajiban itu harus wajib, dan kalau tidak digunakan ada sanksi. Mungkin oleh karena itu harapan saya mungkin ke depan pemilu 2029 mungkin ya akan ada aturan memilih inilah sebuah kewajiban, bukan lagi hanya sekedar hak. Di saat sebuah kewajiban ada sanksi yang diberikan, dan saya rasa masyarakat udah lebih peduli dan peka terhadap pemilu ini. Saya rasa seperti itu. Bahwa itu harapannya untuk mensukseskan kegiatan pemilu, bahwa sama-sama menjaga kedamaian juga. Sama-sama menjaga kedamaian, ketertiban, dan juga ikut berpartisipasi dalam memberikan suara kepada calon-calon yang yang sesuai pilihan. Sesuai dengan pilihan. Baik. Ya. Harapan Anda untuk petugas di lapangan nanti ini, Bang, bagaimana, Bang? Harapan saya kepada petugas di lapangan, PPS gitu. Harus tetap netral, itu yang pertama, tetap netral, dan juga tidak memihak kepada siapapun, meskipun ada keluarga, ada teman, ada saudara yang ikut menjadi caleg, itu harus tetap menjaga independensi, tetap menjaga kewibawaan lembaga, independensi lembaga, dan itu harapan saya yang kepada petugas di lapangan nanti ya. Baik, terima kasih Bang, dan buat Anda terima kasih atas atensi Anda, dan jangan lupa sekali lagi buat Anda masyarakat Kota Banda Aceh, kepada masyarakat seluruhnya untuk bisa atau untuk wajib ya. Walaupun bahasanya masih hak sebagai pemilih, tapi alangkah baiknya kalau Anda nanti pada 17 April 2019 menggunakan hak pilih Anda untuk memilih presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRA, dan juga DPRK sesuai dengan pilihan Anda. Baik, terima kasih, dan saya akhiri saja program Penegak Aceh untuk pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.